Ketika bicara tentang 4 kenyataan Arya, sebenarnya kan Buddha menjelaskannya bukan cuma satu. Ada yang disebut sebagai eksistensi duka, sebab duka, kemudian akhir duka, dan jalan untuk mengatasi duka. Ajaran itu semuanya komplit. Hanya saja yang lebih populer kan yang cuma nomor 1 ya kok ya. Yang paling populer tuh di Buddhis itu. Itu yang kemudian menjadi sesuatu yang perlu kita kritisi. Saya pernah dengar ceramah Ajahn Brahm, bahkan salah satu tulisannya, cuma saya lupa di teks yang mana. Beliau mengatakan, kenapa kita tidak membalik ajaran 4 kebenaran Arya menjadi hidup itu ada kebahagiaan. Ini cara untuk bahagia. Lalu ada penderitaan dan sebabnya, dan beliau mengusulkan membalik 4 kenyataan Arya. Memang radikal sih, sebuah ide yang menurut saya cukup radikal. However, pernyataan Ibu ada benarnya. Begini, penderitaan itu bukan sesuatu yang mesti kita takuti dan kita musuhi. Kalau di Dhammacakkappavattana Sutta, itu untuk kita ketahui. Untuk kita ketahui, ada. Sehingga kita jadi lebih sadar tentang hidup ini tuh kayak gini. Nah, contoh yang paling mudah lah gini ya. Orang sering berpikir, perkawinan itu adalah kebahagiaan. Kan nontonnya Cinderella ya. And they live happily. The fact is, faktanya apakah suatu perkawinan itu happily ever after? Apa? Campur, Pak. Campur. Campur. Ada 2 sisi. Tapi ketika orang sedang menyiapkan perkawinannya, apakah dia memikirkan itu? Venue-nya di mana? Gaunnya yang berapa juta? Fotografernya, pre-wed-nya, videografinya? Apakah hal-hal yang akan menunggu setelah perkawinan itu dipikirkan? Biasanya enggak. Tapi kalau kita sebagai seorang Buddhis yang sudah paham bahwa ada eksistensi duka, kita akan menerima realita kok. Setelah saya kawin, saya bersuami, saya beristri, kehidupan rumah tangga saya pasti mengalami yang namanya campur tadi. Ada suka, ada duka. Hanya saja bagaimana cara kita membuat perkawinan itu 98% kebahagiaan, 2% penderitaan kan. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Atau boleh kok komposisinya menurut Anda kalau itu tidak realistis, Anda balik saja. Perkawinan saya, rumah tangga saya, 80% adalah kebahagiaan, 20% adalah duka. Bisa kok. Realitanya kan Anda nggak mungkin mengalami kebahagiaan terus-menerus. Yang sudah punya suami, punya istri, betul pernyataan itu? Apakah Anda bahagia selama-lamanya? Nah, jadi mengetahui duka, Ibu, membuat kita jadi lebih realistis akan hidup. Yang kedua, kita tidak bisa lari dari duka. Orang sukses, orang berhasil, ibu bapak misalnya, Anda bisa lihat orang yang mau mengurangi berat badan, atau pengen punya tubuh ideal, body goals, yang cowok pengen six pack ya, itu ada penderitaannya nggak untuk bisa mencapai itu? Ya. Sebelum kita misalnya, Anda yang pengen mampu nyetir sendiri, harus belajar kan? Belajar ada penderitaannya nggak? Takut, betul? Dak-dikduk, was-was, nabrak mobil orang lu ganti. Itu adalah eksistensi, kenyataan bahwa ada yang disebut duka. Jadi bukan sesuatu yang mesti kita takuti, melainkan sesuatu yang mesti kita ketahui dengan sejelas-jelasnya.